Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Salma Nurkansa Putri. Saya dari IAIN Pontianak Utara, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban beribadah. Langsung saja saya mulai. Sebelum mengetahui alasan mengapa kita harus beribadah kepada Allah SWT, sebaiknya kita mengetahui apa definisi dari ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Ibadah adalah segala sesuatu yang mencakup semua hal yang dicintai dan diridhai Allah Ta'ala, baik berupa ucapan dan amalan, yang nampak dan yang tersembunyi. Maka, sholat, zakat, puasa, haji, berkata benar, menyampaikan amanat, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, menepati janji, amal ma'ruf nahi mungkar, zihar menghadapi orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, budak, hewan piaraan, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan yang semisalnya termasuk ibadah. Demikian juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, takut kepadanya, ikhlas hanya kepadanya, bersabar atas hukumnya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, ridho dengan keridhoannya, bertawakal kepadanya, mengharap rahmatnya, takut kepada azabnya, dan yang semisalnya termasuk dalam ibadah. Mengapa kita harus beribadah kepada Allah SWT? Jawabannya ada pada surah Az-Naziriyat ayat 51 surah ke-56 yang berbunyi, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Dan pada surah Al-Mu'minun ayat 23 surah ke-119 yang berbunyi, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Manusia dan jin diciptakan di dunia ini bukanlah sia-sia, apalagi sekedar bermain-main. Tugas utama yang diemban adalah untuk beribadah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ada beberapa hal yang mewajibkan manusia untuk beribadah kepadanya. Antara lain, yang pertama yaitu karena memang tugas manusia di bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah SWT semata. Hal ini jelas seperti yang ditujukan dalam firman Allah dalam surat Al-Ziriyat ayat 56. Yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari ayat yang tadi saya sebutkan, semakin jelas bahwa hakikat tugas manusia di bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jika tugas manusia hanya satu, yakni beribadah, bukan berarti aktivitas sehari-hari manusia tidak termasuk ibadah. Bukan definisi beribadah tentu tak sesempit yang dimaksud, tetapi sangat luas. Seluruh perbuatan manusia dari bangun pagi sampai pagi lagi, bila ditunjukkan hanya untuk Allah semata, maka itu termaksud dalam kerangka ibadah kepadanya. Agar seluruh aktivitas yang dilakukan termasuk ibadah kepada Allah, maka kunci dari semua yang dilakukan itu harus ikhlas karena Allah, dengan aturan yang ditentukan Allah dan Rasulnya, dan tujuannya hanya untuk Allah semata. Yang kedua, sebagai tanda syukur kepadanya atas segala nikmat yang tak terhingga besarnya dan tak terhingga jumlahnya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menempatkan segala kenikmatan yang diberikan itu sesuai pada tempatnya, sesuai dengan tuntunan dan anjurannya. Kelalaian dalam mensyukuri nikmat yang diberinya berarti sengaja mengundang azabnya yang pedih untuk segera datang. Hal ini seperti dalam firman Allah yang artinya, "Dan ingatlah tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7.
Sebenarnya apapun yang kita lakukan untuk mensyukuri nikmat yang diberikannya, maka semua itu tidak akan pernah sebanding dengan besarnya limpahan nikmat yang kita terima tersebut. Namun demikian bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menerima rasa syukur yang dipanjatkan manusia, sebab Allah senang sekali kepada hambanya yang banyak bersyukur. Ketiga, manusia wajib beribadah, karena itu merupakan konsekuensi dari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat berada di dalam alam rahim, sumpah setia ini tertuang dalam firman-Nya, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Allah." Di Quran Surah Ibrahim ayat ke-172. Keempat, syarat untuk memperoleh rahmat Allah. Setiap manusia, siapapun orangnya, sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan rahmat Allah saja manusia bisa hidup di dunia ini. Terlebih lagi bagi seorang mukmin. Dalam setiap doa dan sujud panjangnya, ia selalu memohon agar dilimpahkan berbagai rahmatnya. Kata rahmat adalah masdar dari kata rahimah, yang berarti kasih sayang. Pemakaian kata rahmat selalu dihubungkan dengan Allah dan manusia. Secara umum, rahmat bisa diartikan segala macam pemberian Allah kepada manusia sebagai bentuk kasih sayang Allah. Begitu besar kasih sayang Allah kepada manusia sehingga mereka merasa sangat gembira hidup di dunia ini. Allah berfirman, "Dan apabila kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, mereka bergembira dengannya." Quran Surah Ar-Rum ayat 36. Rahmat Allah teranggung yang diberikan kepada manusia adalah Al-Quran seperti dalam firman-Nya, "Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadikan penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Quran Surah Al-Isra ayat 82. Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi pun Allah jadikan sebagai rahmat bagi hamba-hambanya yang mau berfikir. Hal ini seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, "Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi kaum yang berfikir." Quran Surah Al-Jatsiyah ayat ke-13. Jadi semua itu Allah ciptakan untuk menyesalkan hidup manusia. Sungguh betapa hinanya manusia bila masih ada yang memilih agama selain Islam, dan betapa hinanya manusia yang tak mau beribadah kepada Allah SWT. Sebab syarat utama dan pertama untuk mendapatkan rahmat Allah SWT adalah beribadah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, tanpa menyekutukan dengan sesuatu pun. Hal ini seperti yang telah disinyalir dalam firman-Nya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dan dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Baqarah ayat 5. Kelima, karena beribadah kepada Allah merupakan sesuatu yang menjadi tugas para rasul untuk kemudian diajarkan kepada manusia. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap umat rasul untuk menyeru, sembahlah Allah saja dan jauhilah takhut itu." Quran Surah An-Nahl ayat 36. Keenam, karena Allah lah yang paling tepat untuk diibadahi, disembah. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, termasuk manusia, dan Dia juga yang telah memenuhi segala kebutuhan manusia, baik lahir maupun batin. Karena itu sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk beribadah kepada Allah SWT semata. Bukti bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu tertuang dalam firman-Nya yang artinya,
Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 12. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video tadi bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.